Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah hari ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo kids, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKMI Anugerah. Apa kabar kids semua di rumah? Kak Puji berharap kids semua di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kids, kita bersyukur ya, kita masih bisa beribadah walaupun kita beribadah dalam jarak jauh seperti ini. Dan tentunya kita bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah karena itu, yuk kids, kita mau mulai ibadah kita mau menaikkan satu pujian dari terbitnya matahari. Kenapa? Karena dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, Tuhan itu selalu menyertai kita dan sudah sewajibnya kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita bergerak bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyi sekali lagi guys ya. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kids, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak hal. Ya, kita diberikan makanan, kita diberikan kesehatan, tapi di tubuh kita juga ada banyak pemberian Tuhan. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut kita. Nah, tapi kids, walaupun kita sudah diberi semuanya oleh Tuhan, kita harus berhati-hati. Berhati-hati apa kak? Berhati-hati dalam menggunakan tangan kita, berhati-hati menggunakan kaki kita, berhati-hati menggunakan mata dan juga mulut kita. Yuk kids, kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu dan juga hati-hati gunakan kaki, mata, mulut kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu ya sekarang ya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, kita akan nyanyikan lagi. Kita akan nyanyikan hati-hati gunakan mata dan juga mulut kita. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan
pejamkan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kita nyanyikan hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kids, kita sudah berusaha untuk selalu mengikuti perintah Tuhan. Menjaga tangan kita, mata kita, mulut kita, dan kaki kita. Tapi kids tahu tidak? Ada seseorang yang selalu menggoda kids dan merayu kids. Supaya kids tidak patuh. Supaya kids tidak hati-hati. Kids tahu itu siapa? Ya, itu adalah si iblis. Nah, kids, tapi kids tidak perlu takut kalau ada si iblis. Kenapa, Kak? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada si iblis. Dan firman Tuhan selalu membuat kids menjadi anak-anak yang berbeda. Nah kids, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Ini adalah lagunya berani tampil beda. Nanti kalau ada kata-kata berani tampil beda, kids boleh bergaya apa aja ya. Karena kids adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya kejutanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siapa kids? Aku berani tampil beda. Ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kids, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak firman Tuhan kita bikin tampil beda. Oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraihku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo bernyanyi. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo berikan gaya terbaik kids. Aku berani tampil beda. Kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan memberikan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita supaya bisa melawan si iblis yang jahat. Kita mau naikkan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi kids ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendekati firman Tuhan. Kiranya Kiranya Tuhan Tuhan pimpin dan berkati dan berkati kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adek, kakak, Ya, Ma. mama pergi dulu ke supermarket ya. Siap. Ingat ya, sekarang ini lagi hujan loh. Jangan main hujan-hujanan ya. Kakak, jaga adeknya ya. Jangan diajak Ma. main hujan-hujanan. Siap. Nah, mama pergi dulu ya. Siap. Wih, hujan deras tuh. Kayak kalau main hujan-hujan bentar nggak ketahuan mama kali ya. Dek, hujan-hujan yuk. Yuk, Yuk. ayo. Wah, seneng nih bisa main hujan. Tapi kayak badan gue yang enak. Aduh, demam ini bahaya. Ada gimana ya? Pas banget kan? Kamu kenapa? Dingin, terus badannya Demam. Aku cek ya. kakak ketawa-ketawa. Apa? Cek aja. Tuh kan? Merah kan? Waduh, ketahuan mama ini gimana ini? Pusing aku, pusing. Halo kids, bagaimana dengan cerita anak-anak yang main hujan-hujanan tadi? Kasihan ya mereka jadi demam. Nah, dua anak yang tadi itu nggak bisa nahan dirinya, nggak bisa menguasai dirinya untuk tidak main hujan-hujanan. Apalagi tuh kakaknya yang ngajak-ngajak adiknya untuk main-main hujan. Oh iya kids, di Alkitab juga ada cerita loh. Tapi ini bukan dua orang anak, tapi tentang seorang perempuan yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Siapakah perempuan itu? Yuk kita lihat video berikut ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, kids, perempuan yang tidak bisa menahan dirinya atau tidak bisa menguasai dirinya sendiri itu namanya Hawa. Padahal Hawa tahu loh kalau dia tidak boleh makan buah yang dilarang Allah. Tapi karena kepentingan dirinya sendiri, karena keinginannya sendiri yang tidak bisa ditahan, untuk memenuhi apa yang dia mau, Hawa tidak bisa menahan dirinya. Karena Hawa tidak bisa menahan dirinya untuk tidak makan buah yang dilarang Allah. Akhirnya apa? Hawa dan Adam jatuh dalam dosa dan diusir oleh Allah dari Taman Eden. Nah, kids, sekarang kita tahu
Terkadang apa yang kita mau tidak selalu baik untuk dilakukan. Misalnya seperti cerita dua anak yang tadi yang main-main hujanan tadi. Padahal kakak itu lebih besar loh, dia harusnya tahu. Katanya kan tadi ingat, mamanya bilang gak boleh ya karena hujan takutnya nanti bisa sakit. Tapi kakaknya gak mau turutin apa yang dikata mamanya. Akhirnya dia ajak adiknya dan setelah mandi hujan badannya malah demam dengan adiknya. Jadi sakit mereka. Tetapi karena anak tadi tuh adalah contoh di mana tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mandi hujan atau main hujan-hujanan. Nah, kids, apalagi kondisi pandemi ya saat ini tidak bisa kemana-mana. Di rumah aja, pasti bosan ya. Pengennya ke mall, ke Dufan, ke Ancol, dan lain-lain. Tunggu dulu. Kids bisa belajar. Apa yang kita mau tidak selalu baik hasilnya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Jika kita tidak bisa menahan diri atau tidak menguasai diri untuk tidak keluar rumah, nanti kalau kita kena orang yang positif corona, kita juga bisa ikutan loh kena virus corona. Jadi kalau kids ingin sesuatu tetapi tidak dibolehin mama atau papa atau juga tidak bisa dicapai, kids berdoa sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Karena ketika kita berdoa sama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membantu kita untuk dapat menguasai diri dan menahan diri kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan tolong saya agar bisa menahan diri ataupun menguasai diri sendiri. Amin. Nah, waktu kita meminta dan berdoa kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan senantiasa menolong, membantu hati setiap kids untuk bisa menguasai atau menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Kids, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan dengan berdoa ya. Yuk ikutin Kak Debu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah belajar cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menguasai diri kami, bisa menahan diri kami untuk tidak melanggar setiap apapun yang dilarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Heri sama teman-teman semua ngucapin selamat ulang tahun untuk 2 orang teman kita yang berulang tahun di bulan September. Siapa mereka? Yang pertama Gwen, yang kedua adalah Diandra. Selamat ulang tahun ya Gwen, selamat ulang tahun ya Diandra. Kak Heri akan berdoa untuk kalian, sekaligus juga untuk doa penutup ibadah kita hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati 2 orang teman kami yang berulang tahun di bulan September. Untuk Gwen dan Diandra. Tuhan berkati mereka, berkati papa mama mereka, berkati pekerjaan papa mama mereka, berkati anggota keluarga mereka, berkati segala hal yang terbaik untuk Gwen dan Diandra. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami juga boleh bersama-sama ikut ibadah online. Tuhan mengingatkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi anak-anak yang dapat menguasai diri kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai ya kids ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa, dadah.